Amelia mendengar tentang pukulan keras Yasmin terhadap Zuno. Sepasang saudara perempuan ini benar-benar tidak tahan dalam ujian. Tidak satupun dari mereka mengecewakannya. Amelia tidak memiliki simpati sedikitpun untuk Zuno. Zuno bisa menjalani kehidupan yang lebih bermartabat, tetapi dia rakus akan kesombongan, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan akan material dan kemewahan. Amelia akan menemui Zuno, tetapi Panji berjalan. Amelia, akhirnya aku menemukanmu. Panji, mengapa kamu mencari saya? Panji pergi untuk menarik tangan kecil Amelia. Ayo, aku akan membawamu menemui seseorang. Amelia dengan cepat menghindari tarikannya dan mundur selangkah. Panji menatapnya dengan tidak sabar. Sepertinya kamu menunggu untuk menunjukkan lelucon padaku. Jangan sentuh aku akan mengikutimu. Suasana hati Panji sedang baik hari ini, jadi dia tidak peduli dengan Amelia. Ayo pergi, katanya acuh tak acuh. Amelia mengikuti. Dua orang datang ke pintu sebuah ruangan yang mewah. Panji mengerutkan bibir. Amelia, lihat sendiri. Amelia melihat ke dalam ruangan. Ada bau asap di dalam, semua pejabat Yogyakarta. Beberapa pria sedang bermain kartu. Di antara mereka ada sosok yang dikenal bertubuh besar, Henry. Dia belum kembali selama 2 hari, bermain kartu di bar ini. Di dalam ruang VIP mewah itu, ada beberapa wanita cantik dengan pakaian keren. Sekilas, mereka adalah merek teratas tahun 2000-an, sangat cantik. Ada juga 2 wanita cantik di samping Henry, yang terlihat saling berpelukan. Amelia merasakan jarum menusuk ke dalam hatinya. Rasa sakitnya tidak terlalu jelas, tapi sangat padat, membuat rongga matanya merah. Amelia lari beberapa langkah dan tidak ingin melihatnya lagi. Panji menindaklanjuti. Dia hanya ingin melihat kesedihan dan kehilangan Amelia. Tetapi ketika momen ini tiba, dia merasa sangat marah. Amelia, apakah kamu menyukainya? Amelia menoleh untuk melihat Panji. Ya, aku suka dia. Apa hubungannya ini denganmu? Amelia, kamu juga telah melihatnya. Dia hanya bermain denganmu. Pria yang lahir seperti dia tidak kekurangan wanita sama sekali. Dia pikir Anda segar sekarang, dan ketika dia menangkap Anda, dia akan merasakan kesegaran ini. Sekarang, katakan padaku, apa yang bisa disukai dari pria seperti ini? Mata putih Amelia merah. Dia tahu dia punya wanita di luar. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia menyukainya? Panji, kamu buat lelucon tentang saya ya. Sekarang kamu puas, dan kamu bisa pergi jika kamu puas. Aku suka dia dan tidak suka kamu. Petik 2. Wajah tampan Panji dengan cepat menjadi suram, dan dia mencibir. Amelia, aku seharusnya tidak mengirimmu ke pintu untuk mempermalukanmu. Saya tidak ingin Anda terus terobsesi dengannya. Saya akan bertunangan dengan Yasmin dalam 2 hari. Kamu harus datang. Panji pergi dengan marah. Amelia menekan ke dinding, dan tubuh langsingnya jatuh. Ternyata ini adalah perasaan sakit hati, dan pria itu Henry membuatnya merasa sangat sedih. Pada saat ini, manajer bar berlari dan tanpa sadar mendorong segelas anggur yang baik ke dalam pelukan Amelia. Apa yang masih kamu lakukan? Kotak mewah menunggu Anda untuk mengirimkan anggur. Kotak itu penuh dengan kelas atas Yogyakarta. Kamu bisa pintar dan mengurus sisanya. Manajer bar langsung mendorong Amelia ke dalam ruangan VIP mewah. Amelia tercengang. Dia bukan pengantar anggur. Dia ingin menjelaskan, tapi sudah terlambat. Dia sudah didorong masuk. Suara di pintu menarik orang-orang yang bermain kartu di meja. Di antara mereka, Jeffrey mengangkat kepalanya dan melihat Amelia, matanya berbinar, dan dia mengingatkan pria di seberang. Kakak, lihat siapa yang ada di sini. Amelia mengangkat kepalanya dan menatap mata sipit Henry. Henry sedang duduk di kursi utama meja kartu, mengenakan kemeja hitam canggih dan celana panjang hitam. Dia merokok,
Dengan api merah di antara jari-jarinya yang kurus, awan menelan dan kabut keluar dari rokok. Ketika Jeffrey berteriak, Henry baru saja merokok, dan kemudian dia menatap Amelia. Asap menghantui wajah tampannya, tetapi samar-samar melihat alis heroiknya mengerutkan kening, dan beberapa detik kemudian, dia membuka mulutnya. Kepulan asap perlahan keluar. Memalukan bagi Amelia untuk dipaksa masuk, tetapi sekarang dia bertemu dengan Henry, bahkan lebih malu lagi. Bapak Jeffrey, dari mana kecantikan kecil ini berasal? Bukankah gadis tercantik yang ada di bar Ekos belum datang? Tuan Jeffrey, Anda terlalu menarik, Anda menyembunyikannya. Bos tertawa. Jelas bahwa orang-orang ini menganggap Amelia sebagai gadis yang menemani anggur di sini, dan Jeffrey melihat ekspresi Henry di sisi yang berlawanan. Henry telah menarik kembali pandangannya dan melemparkan kartu ke tangannya, ekspresinya dalam dan acuh tak acuh. Apa artinya? Berargumen, perang dingin, berpura-pura tidak mengenal satu sama lain? Jeffrey tersenyum pelan. Hebat, dia bisa mendengarkan gosip lagi, dan dia tidak berpikir menonton pertunjukan itu terlalu berlebihan. Jadi dia langsung menyapa Amelia, "Kamu, datang dan tuangkan anggur untuk kami. Tidak ada aturan sama sekali." "Wah, kami tidak menyuruhmu. Bagaimana kami memahami semua ini?" Seorang bos berminyak mengulurkan tangan dan meraih lengan ramping Amelia. "Gadis cantik, apa yang kamu lakukan dengan kerudung di wajahmu? Melihat tubuhmu sangat bagus, wajahmu pasti juga tidak buruk. Buka kerudung dan biarkan para pria memerhatikan dengan baik." Bos berminyak itu langsung membuka kerudung di wajah Amelia. Amelia dengan sigap menghindari tangan babi asin itu dan sedikit memutar alisnya. "Menurutku kamu membuat kesalahan. Aku bukan wanita yang menemani anggur di sini, biarkan aku pergi." "Si cantik kecil, tahukah kamu siapa orang-orang ini? Apakah Anda wanita yang menyajikan anggur atau tidak? Tidak masalah, yang penting adalah apa yang kita inginkan." Amelia ingat apa yang dikatakan manajer kepadanya, mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan semua tokoh besar Yogyakarta, dan dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Amelia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi peruntungannya sangat buruk hari ini sehingga dia didorong ke dalam permainan ini. Atau mari kita bertaruh apakah kecantikan kecil ini terlihat jelek atau terlihat seperti peri setelah melepas kerudungnya. Oke, itu lucu, aku yakin penampilannya yang jelek. Jika dia terlihat seperti peri, dia pasti sudah melepas kerudungnya sejak lama. Ketahuilah bahwa kecantikan adalah senjata terhebat wanita. Aku bertaruh itu terlihat seperti peri karena sosok cantik kecil ini benar-benar sangat bagus sehingga aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dalam situasi seperti ini, percakapan pria selalu tidak bermoral, dan Amelia terjebak di dalamnya dan menjadi topik di kalangan pria. Hari ini Amelia mengenakan rok kecil yang harum. Rok berpohon ditempatkan di bawah lututnya. Dengan patuh, dia memiliki kerangka yang ramping, bukan kurva S yang berlebihan, tetapi keanggunan gadis yang baru saja menginjak usia kewanitaan, yang mengandung beberapa tabu, sosok yang baik dan baik. Bahkan jika dia tidak mengungkapkan apapun, keindahan berpakaian keren di dalam ruangan mewah ini telah lama ditekan olehnya. Amelia melirik Henry yang memimpin. Pria itu menutup kelopak matanya dan merokok, ditemani seorang wanita cantik, dan tidak menatapnya lagi. Sekarang dia menyendiri dan kejam. Bahkan jika dia dalam kesulitan yang dalam, dia tidak akan membantu. Dia memperlakukannya sebagai orang asing. Meskipun inilah yang dia harapkan untuk menarik garis yang jelas antara satu sama lain, Amelia masih merasakan sakit di hatinya. Pada saat ini, bos berminyak yang menyeretnya datang untuk melepaskan cadarnya lagi. "Si cantik kecil, taruhannya sudah siap. Mari kita lihat wajah aslimu."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.